Hai Cookiners. Wow, lalu kecap Jepang. Karena kita keluar dari jalurnya. Telur lebih enak. Hai Cookiners, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Cookiners dalam keadaan semangat persis seperti saya yang di sini, yang akan masuk dalam program The Power of Instant. Masak instan, rasa sultan. Kenapa saya semangat dalam program ini? Saya akan di-challenge memasak bahan utama tertentu yang saya tidak tahu. Lalu harus saya olah bersama bahan-bahan tambahan yang ada di sini. Tapi saya sama sekali tidak takut karena saya dibekali oleh bumbu instan yang membuat saya bisa masak apa aja, bahkan yang tidak saya kuasai. Sebab dengan bumbu instan kita bisa menghasilkan apa saja yang kita mau. Saya akan membuka ini. Ini adalah bahan utama dari acara masak ini ya. Jadi saya harus memilih ini yang saya tidak tahu sama sekali. Oke, saya pilih satu. Mari kita lihat kita dapat apa. Wow, saya dapat tetelan. Lalu, tadi seperti saya bilang, saya nih nggak pernah mengolah tetelan ya. Saya nggak pernah mengolah tetelan. Kalau saya masak rawon, saya pasti pakai daging sengkel, nggak pakai tetelan. Tapi saya tidak takut karena tadi saya punya bumbu instan. Bumbu instannya apa? Nggak tahu juga. Mari kita lihat ya. Kita ambil salah satu dan kita lihat. Wow, bumbu rendang instan. Tetelan kalau dimasak bersama bumbu rendang bisa jadi rendang tetelan. Tapi enggak ya, kita nggak mau bikin rendang tetelan, kita mau bikin yang sesuatu yang berbeda. Cookiners, saya pikir gini, masakan Cina selalu dikenal sebagai masakan yang fleksibel karena itu bisa masuk di negara mana saja. Jangan salah, masakan Indonesia juga bisa sangat fleksibel. Jadi kali ini saya mau bikin fusion. Saya mau bikin yakitori. Yakitori dari daging tetelan dengan bumbu instan. Rendang. Oke, dengan bahan-bahan yang disediakan ini saya cuma membutuhkan cabai merah, cabai rawit, telur, daun jeruk, santan, barangkali pete, nggak usah lah ya, nggak usah pakai pete, daun bawang, cukup kayaknya, daun pisang, mungkin sama kemangi. Oke, cukup ini. Lalu tambahannya saya butuh, karena tadi saya mau bikin sate ala Jepang, yakitori, saya butuh kecap manis dan gula palem. Nah, penasaran bagaimana cara memasak yang simple dengan rasa yang enak? Nah, inilah The Power of Instant, masak instan rasa sultan. Oke Cookiners, saya tadi sudah minta gula palem ya sebagai tambahan. Lalu kecap Jepang, jadi bukan kecap manis Jepang, tadi kecap Jepang rasanya cenderung asin, makanya saya butuh gula palem. Oke, dagingnya banyak sekali, makanya saya kepingin bagi dua ya, yang separuh akan kita giling untuk jadi gadon. Inilah bumbu instan yang powernya luar biasa dengan rasa rendang. Bumbunya juga kita bagi dua. Ini bumbu rendangnya. Yang ini akan saya giling ya. Lalu ini sesederhana ini cuma diadukin bumbu rendang. Lalu dikasih kecap Jepang. Kasih gula palem sedikit. Kalau suka yang rasa Jepang banget bisa ditambahin mirin.
Ini kayaknya karena dia dagingnya daging tetelan, agak sedikit berurat-berurat, saya takut kurang empuk, saya kasih baking powder ya, sedikit, baking powder sedikit. Sedikit aja, supaya nanti nggak terlalu keras. 1/4 sendok teh. Nah, dia 1/4 sendok teh aja. Sudah jadi yakitori kita, yakitori fusion. Rasa rendang, rasa Jepang jadi satu. Ini kita biarkan dulu supaya baking powdernya bekerja, bumbunya meresap, saya potong-potong daun bawang. Tusuk sate. Ini kalau tetelan potongan dagingnya beda-beda, karena sisa-sisa. Masuk daun bawangnya, lagi dagingnya. Masuk lagi daun bawangnya. Ini kalau mau bener-bener Jepang bisa ditusukin dadar telur yang gede. Tapi saya nggak bikin dadar telur. Oke, sekarang kita bikin yang gadon. Ini tadi dagingnya sudah saya giling. Tambah tadi si bumbu instan, rasa rendang dengan power yang luar biasa. Masuk. Jadi nggak usah lagi pakai bumbu macam-macam. Waktunya terpangkas. Ya, lalu kita kasih telur. Dua telur, cukup 2 telur. Lalu dikasih santan, santannya sedikit aja. Set. Udah. Jadi deh adonan gadonnya. Umumnya kita nggak perlu lagi menambahkan garam karena di dalam bumbu instan biasanya sudah ada bumbu garamnya, udah ada gulanya. Hanya kalau perlu saja, tadi kan ditambahkan kecap Jepang, gula karena kita keluar dari jalurnya. Ini juga nggak perlu, biasanya nggak perlu lagi. Udah, ini saya mau kasih warna sedikit, makanya saya kasih cabai merah. Cabai hijau juga boleh. Cabai ini bukan untuk memberi rasa pedas, untuk kasih warna aja. Kalau mau dikasih kemangi, kalau gadon sebetulnya nggak usah pakai kemangi, tapi saya mau kasih pakai kemangi. Terus kalau mau lebih enak lagi, lebih aneh lagi ya, kalau mau lebih aneh lagi, saya lupa kasih serai lagi ya sedikit supaya ada rasanya. Kasih daun jeruk. Kalau mau ada rada aneh lagi, agak berbeda ya, kasih telur dadar. Saya punya telur dadar. Kasih telur dadar ya, kayak gini. Jadi gadon yang aneh. Ya, kasih telur dadar, kasih serai tadi, kasih daun jeruk. Kasih daun jeruk. Jadi saya tadi sekali pakai telur, sebetulnya tidak harus pakai telur, nanti pakai telur lebih enak. Jadi dikasih adonan gadonnya. Ini bisa pakai daging giling, bisa pakai hati, bisa pakai ayam giling. Kita bungkus telurnya, kita lipat, kita bungkus. Ya, kalau membungkus lihat daun pisang yang bagusnya di dalam dibalik, supaya nanti warnanya hijaunya cantik. Kayak gini, tinggal ditusuk pakai tusuk gigi. Ya, jangan pakai stapler, pakai tusuk gigi supaya aman. Ini kalau mau digunting, dirapihkan, tinggal dirapihkan. Cantik, cantik deh, gadon. Ya, lihat daunnya ya, tadi seperti saya bilang, daun yang cantiknya dibalik tuh. Jadi warnanya cantik. Dikasih telur dadar. Kalau nggak ada telur dadar nggak apa-apa ini, karena sebetulnya tidak perlu. Saya kasih daun jeruk. Daun jeruk sudah dibuang tulang daunnya dibuang karena tulang daun ini getir kalau nggak dibuang. Kasih daun jeruk, kasih sepotong serai,
Sebenarnya di dalam sini udah ada serai karena di bumbu rendang udah ada serai. Tapi baiknya kita pakaiin lagi supaya wangi. Sekarang kita pakaiin kemangi yang ini. Juga gadon juga tidak harus pakai kemangi. Tapi saya mau kasih kemangi supaya rasanya lebih harum. Jadi nggak usah harus pakai kemangi, nggak apa-apa. Tapi karena saya tadi disediakan kemangi, saya pakaiin kemangi. Jadi deh, tadi adalah saya dikasih katanya 400 gram daging, sudah bisa jadi 2. Jadi kamu bisa bikin untuk besoknya lagi, gadon. Sekarang kita makan sate. Ini dikukus ya, ini dikukus. Ya, sekarang kita mau memanggang yakitorinya. Saya olesin ininya supaya nggak nempel. Ini sebenarnya tempatnya udah bagus, cuma kita suka nggak pede. Jadi kita olesin aja. Diolesin margarin boleh, minyak boleh. Kita panasin dulu sebentar. Jangan lama-lama. Margarin kalau dipanasin lama-lama, margarin mengandung air. Jadi kalau airnya habis, jadi hangus. Nah, itu sudah cair, sudah bisa masuk ya. Kita masukin dagingnya. Set. Ini kalau masih ada sisa bumbunya, boleh diolesin. Ini kalau punya masih sisa bumbu rendang yang tadi, bumbu rendang sama kecap sama gula tadi, kita olesin supaya rasanya masih dapat. Terus dagingnya juga jadi nggak kering. Apinya jangan terlalu besar ya, karena dagingnya daging tetelan. Kalau dagingnya khas dalam, nggak apa-apa. Apinya kecil aja, kita bolak-balik supaya jangan hangus. Nah, sudah matang. Semoga dia empuk karena sudah dikasih baking powder. Kalau kurang empuk berarti baking powdernya kurang. Atau ngerendamnya kurang lama. Tapi kalau kita punyanya daging khas dalam, aman. Ya. Sip, jadi ini dia hasilnya yakitori rendang ya. Jadi yakitori rasa rendang. Ini masakan kedua kita tadi, the power of instant gadon. Baiklah Cookiners, terima kasih sudah stay tune. Kalau Cookiners ada bahan atau bumbu yang mau dimasak, boleh komentar di bawah sini. Jangan lupa ikuti media sosial kami, cooking.id. Sampai jumpa, the power of instant, masak instan, rasa sultan. Nah ini mantap nih. Makan apa nih? Bagi-bagi dong. Enak banget. Rendangnya berasa nih. Syuting. Kerja. Mesti bikin gue rumah. Enak tenang. Mas, wah, Kerja.